Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita melaksanakan ibadah pada hari Minggu di rumah kita masing-masing. Mari kita naikkan satu pujian, Tuhan selalu punya cara. Salam, dimanapun saudara berada, hari ini kita akan beribadah lagi. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi,
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi tidak selama-lamanya dibiarkan Tuhan orang benar itu goyah. Mungkin selama ini sudah 4 bulan mau ke 5 bulan ini corona tidak berlalu-berlalu. Mungkin Anda pernah goyah gitu ya. Ini mau sampai kapan ini seperti ini? Anda mungkin udah cemas, udah kesal, udah jengkel di rumah terus. Pasokan sudah berkurang dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya. Jadi kalau tidak selama-lamanya itu berarti bahwa ada waktunya. Jadi Tuhan yang paling tahu pada waktu kapan yang paling pas buat kita. Tapi Tuhan bilang bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada kata orang benar. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan bahwa orang benar itu di dalam Mazmur 5 ayat 13. Kita belajar dari firman Tuhan, di situ dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini betapa luar biasanya kalau kita memiliki predikat sebagai orang benar. Alkitab mengatakan bahwa sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, dia memagari kita seperti perisai. Tuhan yang memagari kita. Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka tadi firman Tuhan katakan bahwa tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mungkin Anda udah mulai goyah. Tetapi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan goyah, tidak selama-lamanya. Artinya adalah Tuhan yang paling tahu kapan waktunya, dan Tuhan yang paling tahu pada waktu Anda udah mulai goyah, maka Dia berkata tidak selama-lamanya dibiarkan Tuhan orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bahkan di situ dikatakan bahwa Tuhan memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Tuhan memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Lalu yang berikut kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-16. Kita melihat firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dimanapun saudara berada. Tuhan berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan mendengar teriak mereka minta tolong. Pada waktu Anda benar, Anda berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, maka Tuhan bilang bahwa Tuhan mendengar teriak Anda. Tetapi persoalannya di situ adalah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi pada waktu Anda dibenarkan oleh Tuhan, Anda orang yang benar, maka firman Tuhan katakan mata Tuhan tertuju kepada Anda dan tidak dibiarkannya orang benar itu selama-lamanya goyah. Tidak dibiarkannya. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan yang berikutnya, Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi persoalannya adalah pada waktu Anda mengalami kesesakan,
Anda berseru-seru kepada Tuhan, Anda datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa Tuhan melepaskan Anda dari segala kesesakan Anda. Apa yang sedang Anda alami? Tuhan berkata bahwa Dia melepaskan saudara dari segala kesesakan Anda, dari segala kesesakan Anda. Maka itu berarti bahwa Anda tidak perlu goyah karena Tuhan berkata bahwa Tuhan melepaskan Anda dari segala kesesakan Anda pada waktu kapan? Pada waktu Anda berseru datang kepada Tuhan. Lalu yang berikut di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi pada waktu Anda benar, maka firman Tuhan katakan Dia mewarisi negeri, mewarisi harta benda. Jadi betapa luar biasa ketika Anda hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Anda datang kepada Tuhan, maka pada waktu itu dikatakan bahwa Anda akan mewarisi negeri. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 39 berkata, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi Tuhan adalah tempat perlindungan kita pada waktu mengalami kesesakan. Waktu kapan? Pada waktu Anda mengalami kesesakan, Tuhan bilang bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. Nah, kekasih Tuhan, sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendengar satu pujian. Mari kita dengarkan pujian yang berikut ini. Serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya.
Baik, puji Tuhan kita sudah mendengarkan pujian yang sudah disampaikan, dan kita akan melanjutkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita dibenarkan. Nah, ini perlu. Karena ada kaitannya, Tuhan bilang bahwa tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekarang bagaimana caranya kita supaya benar? Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan begini. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni segala kesalahanku karena dosaku. Jadi yang pertama adalah caranya bagaimana Anda supaya dibenarkan oleh Tuhan, Anda disucikan oleh Tuhan. Yang pertama Anda memberitahukannya kepada Tuhan. Caranya gimana? Tuhan, ini dosa saya. Dosa dalam pikiran saya, dosa dalam kata-kata saya, dosa dalam perbuatan saya, dosa dalam tindakan saya, dosa di dalam hati saya yang selama ini kesel jengkel. Ampuni Tuhan. Jadi Anda beritakan kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan segala dosa yang Anda perbuat. Nah, kekasih Tuhan, kita pelajari bahwa bagaimana caranya kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat 5 ini, yang pertama menceritakannya kepada Tuhan. Ngomong apa dosa Anda. Lalu yang kedua, firman Tuhan katakan di sini apa? Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Nah, ada banyak orang ketika dia mengaku kepada Tuhan, dia sembunyikan. Mungkin dia punya dosa 10, tapi yang satu dia sembunyikan. Firman Tuhan katakan ketika Anda mau dibenarkan oleh Tuhan, maka yang berikut adalah Anda jangan menyembunyikan pelanggaran Anda, jangan menyembunyikan kesalahan Anda, jangan menyembunyikan dosa Anda. Karena pada waktu Anda menyembunyikan pelanggaran Anda, firman Tuhan katakan orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Nah, jadi caranya bagaimana supaya Anda dibenarkan oleh Tuhan? Yang kedua adalah jangan menyembunyikan pelanggaran Anda. Lalu yang ketiga, firman Tuhan katakan pada waktu kita menceritakan segala dosa kita, waktu kita tidak menyembunyikan segala kesalahan dan pelanggaran kita, maka ketiga firman Tuhan, Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Engkau mengampuni pada waktu kita mengaku, menceritakannya kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita pada waktu kapan? Pada waktu kita mengaku segala dosa kita. Jadi ternyata pada waktu kita ingin dibenarkan oleh Tuhan, cerita kepada Tuhan, jangan sembunyikan pelanggaran kita, maka Dia mengampuni kita. Pada waktu kita diampuni oleh Tuhan, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan tahukah saudara, pada waktu kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita orang yang sudah benar. Dan firman Tuhan mengingatkan kita adalah pada waktu kita menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka firman-Nya mengatakan tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya. Nah, kekasih Tuhan, ini waktunya datang kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu kapan? Waktu kita mengaku. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan, meneguhkan kita. Jangan lagi sembunyikan pelanggaran Anda, ceritakan kepada Tuhan, akui kepada Tuhan, dan pada waktu Anda mengakuinya kepada Tuhan, maka Tuhan membenarkan Anda. Dan pastikan pada waktu Anda dibenarkan oleh Tuhan, maka firman-Nya mengatakan bahwa tidak selama-lamanya
orang benar itu dibiarkannya goyah. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kekasih Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami hari ini bahwa tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan goyah. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan, supaya mereka diteguhkan oleh Tuhan, supaya mereka Tuhan datang kepada Tuhan, mengakui segala pelanggaran mereka, mengakui segala dosa mereka, dan tidak menyembunyikan pelanggaran mereka. Maka Tuhan berkata, Engkau menyucikan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu hari ini bahwa tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan goyah. Tuhan, terima kasih Tuhan yang sudah mulai goyah, Engkau yang menguatkan, meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar memberkati kita, menguatkan kita, dan menjadi tuntunan bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa Engkau mengasihiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
Baik, puji Tuhan, ini waktunya kita akan berdoa, menerima berkat dari Bapa kita terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Bapa di sorga, terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah mengakhiri ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan memberkati umat-Mu. Kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita, aktifkan iman-Mu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan, dan angkatlah kedua belah tangan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.